Bagaimana jika saya kasih tahu Anda bahwa ramuan paling ampuh untuk menjaga imunitas dan kesehatan usus Anda harganya lebih murah daripada segelas kopi dan mungkin saja sudah ada di kulkas Anda? Tidak, ini bukan suplemen mahal yang harus Anda beli lagi. Ini hanyalah kubis fermentasi biasa. Banyak orang melihatnya hanya sebagai makanan pendamping makan malam biasa. Padahal di balik kesederhanaannya itu, tersimpanlah superfood sejati yang telah dihargai selama berabad-abad karena khasiatnya yang luar biasa. Dalam video ini, kita akan membongkar semua rahasia kubis fermentasi. Anda akan tahu mengapa para ilmuwan dan dokter semakin sering membicarakannya sebagai kunci kesehatan. Bagaimana ia mampu memprogram ulang usus Anda dan menjadikan imunitas Anda sangat kuat. Bersiaplah, setelah menonton, Anda akan melihat toples sederhana ini dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Dan pertanyaan utama yang akan kita ajukan hari ini adalah, mungkinkah produk sederhana ini benar-benar dapat mengubah hidup Anda menjadi lebih baik? Mari kita telusuri bersama. Sebelum kita mendalami aspek ilmiahnya, mari kita lakukan perjalanan singkat ke masa lalu. Apakah Anda berpikir bahwa kubis fermentasi adalah penemuan kuliner Rusia atau Jerman? Ternyata tidak. Para sejarawan mengklaim bahwa orang pertama yang mulai memfermentasi kubis adalah para pekerja pembangunan tembok besar Cina, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Mereka merendamnya dalam anggur beras untuk mengawetkannya selama musim dingin dan sebagai sumber makanan. Metode ini kemudian sampai ke Eropa bersama dengan suku-suku nomaden. Namun, kubis fermentasi mencapai ketenarannya yang sejati selama era penemuan geografis besar. Kapten terkenal James Cook membawa 60 tong besar kubis fermentasi dalam pelayaran keliling dunianya. Dan bukan tanpa alasan, produk inilah yang menyelamatkan krunya dari penyakit scurvy, penyakit mengerikan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Para pelaut yang mengonsumsi kubis ini tetap sehat, sementara di kapal-kapal lain banyak awak yang jatuh sakit secara massal. Jadi, jauh sebelum penemuan vitamin, manusia secara intuitif telah menemukan cara untuk menjaga kesehatan melalui proses yang sederhana namun jenius, fermentasi. Nah, apa sih sebenarnya fermentasi itu? Dan kenapa proses ini bisa mengubah kubis biasa menjadi makanan super? Bayangkan sebuah proses ajaib yang terjadi tanpa perlu banyak campur tangan kita. Saat kita mengiris kubis, memberinya garam, lalu memadatkannya ke dalam wadah, kita menciptakan kondisi yang sangat ideal untuk makhluk hidup mikroskopis. Pada dasarnya, ini adalah bakteri asam laktat, seperti yang kita kenal sebagai lactobacillus. Mikroba-mikroba baik inilah yang mulai aktif memakan gula alami yang ada di dalam kubis. Sebagai hasil dari pesta makan ini, mereka menghasilkan asam laktat. Asam inilah yang berfungsi sebagai pengawet alami. Ia menekan pertumbuhan bakteri jahat dan jamur, sekaligus memberikan rasa dan aroma asam yang khas pada kubis. Namun, yang paling penting dari semuanya, proses ini tidak hanya sekadar mengawetkan produk. Fermentasi memperkayanya, menciptakan zat-zat bermanfaat baru, yang bahkan tidak ada dalam bahan mentah aslinya. Pada dasarnya, fermentasi adalah proses pencernaan awal makanan oleh bakteri baik. Ini membuatnya jauh lebih bernutrisi dan lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Ini adalah keajaiban alkimia yang terjadi langsung di dapur Anda. Mari kita bandingkan, mana yang lebih bermanfaat bagi kesehatan, kol segar atau kol fermentasi. Kol segar, tanpa diragukan lagi, adalah produk yang luar biasa. Sayuran ini kaya akan serat, vitamin C dan K, serta antioksidan. Namun, proses fermentasi membawanya ke tingkat yang sama sekali baru. Pertama, seperti yang kita ketahui, fermentasi menghasilkan probiotik, yaitu bakteri hidup bermanfaat yang tidak ada di dalam kol segar. Kedua, bioavailabilitas nutrisinya meningkat drastis. Selama prosesnya, bakteri memecah senyawa-senyawa kompleks, membuat vitamin dan mineral lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa zat besi dari kol fermentasi diserap jauh lebih baik. Selain itu, fermentasi juga merusak apa yang disebut sebagai goitrogen, yaitu zat yang dalam jumlah besar dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid. Dengan demikian, kol fermentasi tidak hanya mempertahankan manfaat kol segar, tetapi juga melipat gandakannya dengan menambahkan komponen unik yang menjadikannya makanan fungsional sejati. Sekarang, mari kita bahas harta karun utama dari kubis fermentasi, yaitu pasukan probiotiknya. Ketika kita mendengar kata probiotik, banyak orang langsung membayangkan yogurt atau kapsul mahal yang dijual di apotek. Padahal kubis fermentasi ini adalah juara sejati dalam kategori ini.
Satu porsi kubis fermentasi yang diolah dengan benar dan tidak dipasteurisasi bisa mengandung miliaran, bahkan triliunan bakteri baik. Jumlah ini bisa ratusan kali lipat lebih banyak dibandingkan satu porsi yogurt biasa. Dan yang lebih penting lagi, ini bukan hanya satu atau dua jenis strain bakteri seperti yang ada di kebanyakan suplemen. Melainkan, ini adalah seluruh komunitas mikroba, puluhan jenis yang beragam, yang bekerja bersama secara simbiosis. Bayangkan, Anda tidak hanya menanamkan beberapa penghuni baru di usus, tetapi Anda mengundang seluruh kota yang ramah dan terorganisir dengan baik, yang siap langsung membereskan segalanya. Keragaman strain inilah yang sangat krusial untuk menciptakan mikrobiota usus yang sehat dan stabil. Jadi, lain kali jika Anda hendak mengambil sebotol suplemen probiotik, ingatlah kubis sederhana ini. Bisa jadi solusi terbaik sudah menanti Anda di bagian sayur mayur. Bagaimana probiotik ini sebenarnya memengaruhi kesehatan usus kita? Usus kita bukan sekadar saluran pencernaan biasa. Usus adalah ekosistem yang sangat kompleks, rumah bagi triliunan mikroorganisme yang secara kolektif kita sebut mikrobioma. Mikrobioma ini memengaruhi hampir semua proses yang terjadi di tubuh kita. Bakteri baik yang kita dapatkan dari makanan fermentasi membantu menjaga keseimbangan dalam ekosistem usus ini. Bakteri ini menyingkirkan mikroorganisme patogen, alias bakteri jahat, sehingga tidak dapat berkembang biak. Mereka juga memperkuat dinding usus, menciptakan penghalang pelindung, dan mencegah apa yang kita kenal sebagai sindrom usus bocor, leaky gut, di mana zat-zat berbahaya bisa meresap masuk ke aliran darah. Selain itu, bakteri ini memproduksi asam lemak rantai pendek, seperti butirat. Butirat adalah sumber energi utama bagi sel-sel usus dan memiliki efek antiinflamasi yang sangat kuat. Mikrobioma yang sehat adalah kunci untuk pencernaan yang lancar, bebas kembung, buang air besar yang teratur, dan seperti yang akan kita bahas selanjutnya, kunci untuk kekebalan tubuh yang kuat. Kubis fermentasi, sauerkraut, menjadi sangat berharga, terutama saat kita sedang dalam masa pemulihan setelah mengonsumsi antibiotik. Antibiotik memang senjata ampuh melawan infeksi bakteri, namun sayangnya, ia bekerja seperti bom karpet, membasmi tidak hanya bakteri jahat, tetapi juga bakteri baik yang ada di usus kita. Kondisi ini sering memicu disbiosis, ketidakseimbangan flora usus, yang gejalanya berupa diare, perut kembung, dan rasa tidak nyaman secara keseluruhan. Pada saat inilah, mikrobioma kita memerlukan bantuan mendesak, yaitu penanaman kembali bakteri-bakteri baru yang bersahabat. Disinilah kubis fermentasi berperan sebagai sarana rehabilitasi yang ideal. Kubis fermentasi memasok usus kita tidak hanya dengan probiotik hidup dalam jumlah besar, tetapi juga dengan keragaman jenisnya. Ini sangat membantu pemulihan keseimbangan flora usus yang hilang. Selain itu, ia juga mengandung serat prebiotik, yaitu makanan bagi bakteri-bakteri baik tersebut, yang membantu mereka untuk bertahan hidup dan mulai berkembang biak. Mengonsumsi porsi kecil kubis fermentasi secara rutin setelah menjalani pengobatan antibiotik dapat secara signifikan mempercepat proses pemulihan mikroflora usus dan meminimalisir efek samping pengobatan yang tidak menyenangkan. Kita semua tahu bahwa sumber utama vitamin C adalah buah-buahan sitrus. Namun, siapkah Anda terkejut? Kol fermentasi, atau yang dikenal dengan sauerkraut, bisa menjadi pesaing yang sangat tangguh. Selama proses fermentasi, kandungan vitamin C tidak hanya terjaga, namun juga menjadi lebih stabil dan lebih mudah diserap oleh tubuh, bioavailable. Rahasianya terletak pada asam laktat yang terbentuk saat proses pengasinan. Asam laktat ini bertindak sebagai pengawet yang luar biasa untuk asam askorbat. Hasilnya, dalam 100 gram kol fermentasi, Anda bisa mendapatkan 20 hingga 30 mg vitamin C. Jumlah ini setara dengan kandungan yang ada pada beberapa jenis buah jeruk. Ingatlah kisah para pelaut Captain Cook, di mana kol inilah yang menyelamatkan mereka dari penyakit skorbut, kekurangan vitamin C. Vitamin C bukan hanya antioksidan kuat yang melawan radikal bebas dan memperlambat proses penuaan. Namun, ia juga sangat penting bagi sistem kekebalan tubuh kita, karena merangsang produksi sel darah putih, pelindung utama kita dari infeksi. Selain itu, vitamin C berperan dalam sintesis kolagen, yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit, pembuluh darah, dan persendian. Jadi, mengonsumsi sesendok kol fermentasi tidak hanya terasa lezat, tetapi juga merupakan cara yang sangat baik untuk mengisi kembali pasokan vitamin yang vital ini dalam tubuh Anda.
Mari kita bahas sebuah vitamin yang mungkin luput dari perhatian banyak orang, padahal perannya sangat kolosal bagi kesehatan kita, yaitu vitamin K2. Berbeda dengan vitamin K1 yang kita dapatkan dari sayuran berdaun hijau, vitamin K2 justru diproduksi oleh bakteri. Dan coba tebak, di mana sumber utamanya? Ya, benar sekali. Ada pada makanan fermentasi, khususnya pada kol yang difermentasi, atau lebih dikenal dengan sauerkraut. Pada kol segar, jumlah vitamin K2 hampir tidak ada. K2 disintesis atau dibentuk justru selama proses fermentasi itu. Lalu, mengapa vitamin ini begitu penting? Ia sering dijuluki sebagai pengatur lalu lintas kalsium dalam tubuh kita. K2 membantu mengarahkan kalsium ke tempat yang seharusnya, yaitu ke tulang dan gigi, agar keduanya menjadi kuat. Pada saat yang sama, ia mengambil kalsium dari tempat yang tidak seharusnya, yakni dari dinding arteri kita. Dengan demikian, vitamin K2 memainkan peran ganda. Ia melindungi kita dari osteoporosis, dan pada saat yang sama, ia menurunkan risiko berkembangnya aterosklerosis serta penyakit kardiovaskular. Ia adalah salah satu pahlawan senyap, yang mana kekurangan nutrisi ini dapat memicu masalah kesehatan yang serius. Dan kol fermentasi adalah salah satu sumber makanan terbaik dan paling mudah diakses untuk mendapatkan asupan K2. Rasa begah setelah makan, perut kembung, atau rasa tidak nyaman di area perut sering menjadi masalah yang akrab bagi banyak orang. Nah, kubis fermentasi atau sauerkraut bisa menjadi solusi andal untuk mengatasinya. Pertama, kubis fermentasi kaya akan enzim yang terbentuk selama proses fermentasi. Enzim-enzim ini membantu tubuh kita memecah makanan dengan lebih efektif, terutama protein dan lemak. Ini tentu saja meringankan kerja pankreas dan seluruh sistem pencernaan. Kedua, probiotik yang manfaatnya sudah sering kita bahas, menormalkan fungsi usus. Probiotik meningkatkan motilitas usus dan sangat membantu dalam mengatasi sembelit. Probiotik menciptakan lingkungan sehat di mana makanan dicerna dengan baik tanpa menghasilkan gas berlebihan. Ketiga, kubis itu sendiri adalah sumber serat. Serat makanan ini berfungsi sebagai nutrisi bagi bakteri baik, dan seperti sikat pembersih, ia membantu membersihkan usus. Hal ini merangsang pengosongan usus secara teratur. Mengonsumsi kubis fermentasi secara teratur dapat meningkatkan pencernaan secara signifikan, memberikan rasa ringan setelah makan, dan menghilangkan berbagai gejala tidak menyenangkan yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Ungkapan, imunitas lahir dari usus. Ini bukan sekadar kalimat indah, tapi merupakan fakta yang telah terbukti secara ilmiah. Sekitar 70 hingga 80% dari seluruh sel kekebalan tubuh kita terpusat di usus. Sistem vital ini dikenal sebagai GALT, singkatan dari Good Associated Lymphoid Tissue, jaringan limfoid yang berasosiasi dengan usus. GALT terus-menerus berinteraksi dengan isi usus, menganalisis semua yang masuk ke dalamnya, dan menentukan mana yang kawan dan mana yang lawan. Kesehatan dan keseimbangan mikrobioma kita memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja sistem yang kompleks ini. Bakteri baik yang ada dalam kubis fermentasi akan melatih sel-sel kekebalan kita, mengajarkan mereka cara merespons ancaman dengan benar dan tidak menyerang zat yang tidak berbahaya. Hal ini sangat penting untuk pencegahan alergi dan penyakit autoimun. Bakteri ini merangsang produksi antibodi dan faktor perlindungan lainnya tepat di lapisan mukosa usus, menciptakan garis pertahanan pertama melawan virus dan bakteri. Dengan mengonsumsi kubis fermentasi, kita tidak hanya memakan produk yang lezat, kita secara langsung mendukung dan memperkuat markas besar sistem kekebalan tubuh kita. Inflamasi kronis sering dijuluki sebagai pembunuh diam-diam. Kondisi ini menjadi akar dari banyak penyakit modern, mulai dari penyakit jantung, diabetes, hingga kanker. Namun, kol fermentasi atau sauerkraut memiliki potensi antiinflamasi yang luar biasa berkat beberapa mekanisme utama. Pertama, seperti yang telah kita bahas, kandungan probiotik di dalamnya menghasilkan butirat dan asam lemak rantai pendek lainnya. Senyawa-senyawa ini bekerja langsung di usus, memberikan efek antiinflamasi yang kuat, sekaligus mengurangi peradangan sistemik di seluruh tubuh. Kedua, kol termasuk dalam keluarga sayuran silangan, yang kaya akan senyawa unik, yaitu glukosinolat. Saat dikunyah dan dicerna, glukosinolat ini diubah menjadi isotiosianat, termasuk sulforafan yang sangat terkenal. Senyawa ini bertindak sebagai antioksidan yang sangat kuat.
Mereka bahkan mampu mengaktifkan jalur detoksifikasi dan mekanisme antiinflamasi alami di dalam tubuh kita. Menariknya, proses fermentasi justru dapat meningkatkan bioavailabilitas, kemampuan serap dari senyawa-senyawa ini. Jadi, fermentasi melawan peradangan dari berbagai sisi, membantu tubuh kita mempertahankan kesehatan hingga ke tingkat seluler. Pernahkah Anda menyadari bahwa masalah pencernaan seringkali datang bersamaan dengan suasana hati yang buruk, kecemasan, atau rasa lesu? Tentu saja, ini bukanlah sebuah kebetulan. Usus dan otak kita terhubung sangat erat melalui apa yang kita sebut sebagai sumbu usus otak. Keduanya terus-menerus bertukar informasi melalui ujung saraf, hormon, dan molekul pemberi sinyal lainnya. Dan peran kunci dalam dialog ini dimainkan oleh mikrobioma kita. Menariknya, sekitar 90% serotonin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan diproduksi di usus dengan bantuan dari bakteri baik. Mikrobioma yang sehat dan beragam memastikan produksi neurotransmitter yang memadai, yang sangat mempengaruhi suasana hati, kualitas tidur, dan tingkat stres kita. Probiotik yang berasal dari makanan fermentasi dapat secara langsung mempengaruhi proses ini. Studi menunjukkan bahwa konsumsi rutin makanan fermentasi dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, meningkatkan fungsi kognitif, dan memperkuat ketahanan terhadap stres. Jadi, dengan menjaga kesehatan usus, kita juga turut menjaga kesehatan mental kita secara bersamaan. Bisakah kubis fermentasi membantu kita dalam upaya menurunkan berat badan? Jawabannya, ya. Ada beberapa alasan kuat di baliknya. Pertama, makanan ini sangat rendah kalori. 100 gram kubis hanya mengandung sekitar 20 kalori saja. Namun, meskipun rendah kalori, makanan ini memberikan rasa kenyang yang lama berkat kandungan seratnya yang tinggi. Serat bekerja dengan cara memperlambat proses pengosongan lambung. Ini sangat membantu Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga dapat mengurangi risiko makan berlebihan atau overeating. Kedua, kandungan probiotik dalam kubis fermentasi juga diyakini dapat memengaruhi metabolisme tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa strain bakteri tertentu yang banyak ditemukan dalam makanan fermentasi dapat mengurangi penyerapan lemak dari makanan. Bakteri ini juga dapat memengaruhi hormon pengatur nafsu makan, seperti grelin. Ketiga, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, normalisasi fungsi usus dan upaya mengatasi peradangan kronis juga menjadi faktor penting dalam menjaga berat badan yang ideal. Tentu saja, kubis fermentasi bukanlah pil ajaib untuk menurunkan berat badan. Namun, makanan ini bisa menjadi pelengkap yang sangat baik untuk pola makan seimbang dan membantu Anda mencapai tujuan pengendalian berat badan Anda. Kondisi kulit kita sering sekali menjadi cerminan dari apa yang sedang terjadi di dalam tubuh, khususnya pada kesehatan usus kita. Berbagai masalah kulit seperti jerawat, eksim, rosacea, dan psoriasis semakin banyak dikaitkan dengan ketidakseimbangan mikrobiota usus dan peningkatan permeabilitas dinding usus, atau yang sering disebut sebagai usus bocor. Ketika lapisan pelindung usus, intestinal barrier, melemah, toksin dan partikel makanan yang belum tercerna dapat lolos ke aliran darah. Hal ini memicu peradangan sistemik yang kemudian muncul di kulit dalam bentuk ruam dan iritasi. Kubis fermentasi atau sauerkraut dapat membantu mengatasi masalah ini dari dalam. Probiotik yang terkandung di dalamnya bekerja dengan memulihkan keutuhan dinding usus, meredakan peradangan, serta membantu tubuh mengeluarkan toksin dengan lebih efektif. Pasadam. Selain itu, vitamin C dan A yang terkandung alami dalam kubis sangat penting untuk sintesis kolagen dan regenerasi kulit. Dengan meningkatkan kesehatan usus, kita menciptakan fondasi untuk kulit yang bersih, bercahaya, dan sehat. Oleh karena itu, daripada menghabiskan banyak uang untuk produk perawatan luar atau topikal, mungkin sudah saatnya kita mulai dengan menambahkan 1 sendok makanan super yang sederhana, namun sangat efektif ini ke dalam menu harian kita. Pembahasan mengenai pencegahan kanker selalu menjadi isu yang sangat sensitif. Oleh karena itu, penting untuk membahasnya dengan hati-hati dan selalu berlandaskan bukti ilmiah. Kita tidak bisa secara langsung menyatakan bahwa kubis fermentasi atau sauerkraut dapat menyembuhkan kanker. Namun, banyak penelitian yang menunjukkan potensi perannya dalam mengurangi risiko pengembangan beberapa jenis penyakit onkologi. Pertama, seperti yang kita tahu, kubis termasuk dalam keluarga sayuran cruciferous dan mengandung sulforafan serta indol. Dalam kondisi laboratorium, zat-zat ini telah menunjukkan kemampuan untuk memperlambat pertumbuhan sel kanker dan merangsang pemusnahan diri sel tersebut, atau yang dikenal sebagai apoptosis.
Kedua, proses fermentasi yang terjadi justru dapat meningkatkan khasiatnya. Sebagai contoh, sebuah studi dari Polandia menunjukkan bahwa wanita yang rutin mengonsumsi kubis fermentasi memiliki risiko yang jauh lebih rendah untuk terkena kanker payudara. Selain itu, memiliki mikroflora usus yang sehat dan berkurangnya peradangan kronis adalah faktor yang diakui secara luas dalam pencegahan kanker, terutama kanker usus besar. Jadi, meskipun kubis fermentasi bukanlah obat mujarab, memasukkannya secara teratur ke dalam pola makan sehat dapat menjadi salah satu elemen dari strategi komprehensif untuk meminimalkan risiko onkologi. Ada satu poin penting yang harus diperhatikan. Tidak semua kubis fermentasi, sauerkraut yang dijual di pasaran memberikan manfaat kesehatan yang maksimal. Untuk mendapatkan manfaat probiotik sepenuhnya, Anda harus memilih produk yang masih hidup atau mentah. Musuh utama dari bakteri baik ini adalah proses pasteurisasi, yaitu pemanasan yang dilakukan produsen untuk memperpanjang masa simpannya. Padahal pasteurisasi akan membunuh seluruh mikroorganisme yang ada di dalamnya, baik bakteri jahat maupun bakteri baik. Jadi ketika Anda memilih kubis fermentasi di toko, baca labelnya dengan teliti. Cari kata-kata seperti tanpa pasteurisasi, mentah, raw, atau hidup, live. Produk ini biasanya diletakkan di lemari pendingin, bukan di rak display biasa. Komposisinya harus sederhana, hanya kubis, garam, dan mungkin sedikit wortel atau rempah-rempah. Hindari cuka, gula, atau bahan pengawet lainnya. Adanya cuka menandakan bahwa kubis itu hanya diasinkan atau diasamkan, pickled, bukan melalui proses fermentasi alami. Kubis fermentasi yang tepat adalah produk fermentasi sejati yang masih hidup dan terus bernapas bahkan saat sudah dikemas. Produk inilah yang menjadi sumber utama miliaran bakteri baik yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Cara paling terjamin untuk mendapatkan kubis fermentasi yang super sehat dan lezat adalah dengan membuatnya sendiri di rumah. Jangan khawatir, prosesnya jauh lebih gampang daripada yang Anda kira. Anda hanya perlu 3 bahan sederhana, kubis, garam, dan sedikit waktu luang. Prosesnya sangat sederhana. Cukup iris tipis kubis, lalu remas-remas dengan garam hingga airnya keluar. Setelah itu, padatkan di dalam stopples atau panci enamel. Beri pemberat di atasnya dan biarkan selama beberapa hari pada suhu ruangan. Selama periode ini, bakteri asam laktat yang memang sudah ada di permukaan daun kubis akan bekerja untuk Anda. Anda akan melihat langsung proses fermentasi tersebut, ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung dan aroma asam yang khas. Membuat fermentasi kubis sendiri di rumah tidak hanya menghemat biaya, tapi juga memberikan Anda kendali penuh atas proses pembuatannya. Anda bisa memastikan kualitas bahannya, mengatur kadar garam, dan menambahkan bumbu favorit Anda sendiri, misalnya biji karawai, cranberry, atau potongan apel. Ini adalah pengalaman kuliner yang sangat menarik, bermanfaat, dan menghubungkan kita kembali dengan tradisi leluhur kita. Jadi, kita sudah meyakini manfaat luar biasa dari kol fermentasi ini. Tapi, apakah ini berarti kita harus memakannya berkilo-kilo? Tentu saja tidak. Seperti halnya makanan apapun, kuncinya di sini adalah moderasi atau porsi yang wajar. Karena kol fermentasi merupakan sumber probiotik dan zat aktif yang sangat terkonsentrasi, Anda harus mulai memasukkannya ke dalam menu makanan secara bertahap, terutama jika Anda sebelumnya jarang mengonsumsi makanan fermentasi. Mulailah dengan 1 sendok teh atau 1 sendok makan per hari, agar sistem pencernaan Anda punya waktu untuk beradaptasi. Ini penting untuk menghindari kemungkinan perut kembung atau rasa tidak nyaman. Secara bertahap, Anda dapat meningkatkan porsi hingga 2 atau 3 sendok makan per hari. Jumlah ini sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan efek terapeutik dan menjaga kesehatan usus Anda. Cara terbaik adalah mengonsumsi kol ini secara teratur, namun dalam jumlah kecil. Anda bisa menambahkannya ke dalam salad, menyajikannya sebagai pendamping untuk hidangan daging, atau cukup dimakan sebagai camilan mandiri. Dengarkan tubuh Anda, ia adalah penasihat terbaik dalam menentukan porsi ideal Anda sendiri. Terlepas dari semua manfaatnya, dalam beberapa kasus, asinan kubis mungkin kurang disarankan, atau bahkan bisa menimbulkan dampak buruk. Penting bagi kita untuk mengetahui kontraindikasinya. Pertama, resep asinan kubis klasik umumnya mengandung cukup banyak garam yang berfungsi sebagai bahan pengawet. Oleh karena itu, bagi penderita hipertensi, penyakit ginjal, dan mereka yang rentan terhadap pembengkakan atau edema, konsumsi ini harus dilakukan dengan hati-hati. Atau, mereka bisa mencari resep yang memiliki kandungan garam yang jauh lebih rendah. Kedua, asinan kubis kaya akan histamin,
yaitu zat yang terbentuk selama proses fermentasi. Pada kebanyakan orang, histamin dapat dicerna tanpa masalah. Namun, bagi orang dengan intoleransi histamin, mengonsumsi asinan kubis dapat memicu gejala mirip alergi, seperti sakit kepala, ruam kulit, atau hidung berair. Kehati-hatian juga diperlukan bagi mereka yang sedang mengalami kekambuhan penyakit saluran pencernaan seperti gastritis dengan keasaman tinggi atau tukak lambung. Ini karena kandungan asam organik di dalamnya dapat mengiritasi lapisan mukosa lambung. Dalam semua kasus di atas, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum Anda memutuskan memasukkan asinan kubis ke dalam pola makan harian Anda. Salah satu mitos kesehatan yang paling sering kita dengar adalah semua kubis fermentasi yang dijual di toko itu pasti bermanfaat. Kita sudah sempat membahasnya sedikit, tapi mari kita gali lebih dalam lagi. Ini adalah kesalahpahaman besar. Sebagian besar kubis fermentasi atau sauerkraut yang Anda temukan di rak biasa bukan di kulkas, baik itu dalam kaleng maupun stopless kaca, pasti sudah melewati proses pasteurisasi atau sterilisasi. Memang, mereka masih mengandung serat dan beberapa vitamin, tapi mereka kehilangan unsur terpenting, probiotik hidup. Artinya manfaatnya bagi kesehatan mikrobioma usus Anda bisa dibilang nol. Ini hanyalah sayuran yang diawetkan. Seringkali, untuk memperkaya rasa dan membantu pengawetan, kubis jenis ini ditambahkan cuka dan gula, yang tentu saja mengurangi nilai gizinya. Makanan super yang sesungguhnya, superfood, hanyalah kubis fermentasi mentah yang tidak melalui proses pasteurisasi dan wajib disimpan di dalam kulkas. Jadi, jangan mudah tertipu oleh kemasan yang menarik. Selalu periksa bahan-bahan yang digunakan dan juga petunjuk penyimpanannya. Hanya kubis yang benar-benar hidup inilah yang mampu memberikan manfaat luar biasa seperti yang kita bahas dalam video ini. Asinan kubis itu bukan cuma sekadar lauk pendamping kentang khas Rusia. Ini adalah produk internasional yang sangat dihargai dalam masakan berbagai bangsa di dunia. Contohnya, kimchi Korea yang terkenal itu pada dasarnya juga merupakan asinan kubis, hanya saja ditambah cabai pedas, bawang putih, jahe, dan rempah-rempah lainnya. Di Jerman, asinan kubis yang disebut sauerkraut ini secara tradisional disajikan bersama sosis dan kaki babi. Sementara itu, di Perancis ada hidangan khas Alsace bernama Choucroute. Kubis yang dimasak dengan berbagai macam daging dan sosis. Di Polandia, ia diolah menjadi sup terkenal kapusniak dan hidangan bigos. Keserbagunaan ini menunjukkan bahwa asinan kubis bisa dan harus digunakan tidak hanya sebagai hidangan dingin. Anda bisa menambahkannya ke dalam sup, menumisnya bersama daging, atau meletakkannya di sandwich dan burger sebagai pengganti acar timun, bahkan bisa juga menggunakannya sebagai dasar untuk salad. Pemanasan tentu saja akan menghilangkan probiotik yang ada, tetapi kandungan serat dan cita rasa uniknya akan tetap bertahan. Ini adalah cara yang sangat bagus untuk mendiversifikasi menu makanan Anda dan menambahkan sentuhan rasa baru yang khas, cerah, dan menyehatkan. Jadi, mari kita rangkum. Hari ini kita sudah tahu bahwa kubis fermentasi yang terlihat biasa ini ternyata lebih dari sekadar lauk pauk. Ini adalah pabrik probiotik alami yang sangat efektif untuk memulihkan dan menjaga kesehatan usus kita. Ia merupakan sumber vitamin C yang ampuh untuk memperkuat imunitas dan juga sumber vitamin K2 langka yang penting untuk menjaga kesehatan tulang dan pembuluh darah. Kubis fermentasi membantu pencernaan kita, melawan peradangan kronis, dan bahkan bisa meningkatkan suasana hati kita. Dan yang terpenting, superfood yang luar biasa dahsyat ini sangat mudah diakses oleh siapa saja. Biayanya tidak besar, mudah dibuat sendiri di rumah, atau bisa ditemukan dalam kualitas terbaik di toko. Mungkin rahasia kesehatan sejati terletak pada kembali ke makanan sederhana yang telah teruji waktu seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap Anda mendapatkan banyak informasi baru dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan berikan like jika Anda menyukai video ini. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang kubis fermentasi ini? Apakah Anda menyukainya dan seberapa sering Anda mengonsumsinya? Silakan bagikan resep atau cerita favorit Anda di kolom komentar. Akan sangat menarik untuk dibaca.